Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagar risalah wa addal amanah wa nasal ummah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti-hentinya. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala memang tidak pernah berhenti. Allah alirkan, Allah anugerahkan kepada, limpahkan kepada kita. Tapi di antara nikmat yang paling berarti, berharga di sisi Allah adalah nikmat Islam. Alhamdulillah kita berada di dalam agama ini. Mudah-mudahan kita menemui Allah nanti dalam keadaan illa wa antum muslimun, kecuali kita dalam keadaan Islam semuanya. Amin. Selawat dan salam kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita, yaitu dengan membawa agama ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mulai dari Idul Fitri sampai Idul Adha ini, tapi keadaan sudah membaik, alhamdulillah. Haji untung saja tidak libur tahun ini, insyaallah. Masih ada. Inilah takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah Subhanahu wa taala, di mana permasalahan yang kita hadapi yaitu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya kita tidak perlu bersedih dengan hal ini, tapi bagaimana kita tetap, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yang penting adalah kita tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Idul Adha sering disebut dengan Idul Kurban. Idul Adha, Idul Kurban. Dan simbol utama daripada Idul Adha ini adalah peristiwa penyembelihan yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam terhadap anaknya Ismail alaihissalam. Penyembelihan ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukan saja korban di seluruh kaum muslimin, tapi menjadi bagian daripada manasik haji. Ketika kita manasik haji adanya melempar jumroh, itu bagian daripada mengenang dan mengokohkan kembali peristiwa penyembelihan Ibrahim alaihissalam terhadap anaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita secara manusiawi, penyembelihan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya rasanya tidak tepat diabadikan dalam Quran. Tidak tepat menjadi manasik haji. Tidak dapat diperingati oleh seluruh kaum muslimin di dunia. Kenapa? Penyembelihan itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah pekerjaan yang sangat sadis. Adalah kriminal. Penyembelihan itu. Bahkan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena besarnya dosa, penyembelihan ini termasuk dosa besar al-kabair.
Dosa besar adalah pembunuhan. Apalagi ma'asyarah muslimin rahimakumullah, pembunuhan terhadap anak kandung. Secara manusiawi tidak tepat untuk diperingati, apalagi untuk diikuti. Ma'asyarah muslimin rahimakumullah, andaikan ada video, sekarang musim video, ada soal adegan pembunuhan, penyembelihan seorang bapak terhadap anaknya dan divideokan, apakah kita senang kira-kira menonton video itu? Apakah video itu akan kita sebar ke teman-teman, share kemana-mana? Penyembelihan seorang bapak terhadap anaknya sangat tidak tepat, sangat tidak manusiawi pekerjaan itu. Andaikan di lapangan kita ini ada terjadi penyembelihan seorang bapak terhadap anaknya, bisa jadi sebulan penuh mungkin tidak ada yang berani lewat di sini. Kenapa? Karena di sini ada penyembelihan seorang bapak terhadap, apalagi mau nonton bersama. Saya terpikir seperti itu. Tapi kenapa ma'asyarah muslimin rahimakumullah diabadikan dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu fanzur ma tara fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajudni insyaallahu minas sabirin. Allah yang Maha Rahman, yang lebih rahman terhadap daripada orang tua terhadap anaknya, mengabadikan peristiwa ini. Ibrahim alaihissalam begitu lama menunggu anaknya, lalu lahir seorang putra kesayangan. Setelah berinjak dewasa, menginjak usia dewasa, balagha ma'u sa'i, semakin cinta Ibrahim alaihissalam terhadap anaknya. Lalu dia bermimpi, Ibrahim bermimpi, bahwa beliau mendapat berita untuk membela anaknya. Mimpi, tidak ada perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia yakin bahwa mimpi datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan dikomunikasikan mimpi itu kepada anaknya. Ya bunayya, wahai anandaku sayang, anandaku tercinta. Ya bunayya, inni ara fil manam, aku telah bermimpi, ayahanda telah bermimpi, anni azbahu, bahwa ayahanda harus membeli ananda. Fanzur maza tara, bagaimana pendapatmu ananda? Apa kata anaknya? Ya abati, wahai andaku, yang ayahandaku. Wahai ya abati, ini bahasa Arab beda. Kalau ya ibni itu anakku, ya abi biasa. Tapi kata-kata ya bunayya atau ya abati itu adalah ungkapan yang penuh rasa sayang dan penghormatan. Sang ayah yang telah menceritakan itu dengan tumakninah, dengan tenang. Ya abati, if'al, laksanakan ayahnya. Jangan ragu-ragu, karena kalau ini perintah. Satajuduni insyaallahu minas sabirin, saya akan sabar. Masya Allah. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, memang ayat ini kalau kita lewat begitu saja, saya dalam beberapa kali membaca surah ini, ayat ini, menangislah. Siapa sanggup melaksanakan ini? Seandainya itu disyariatkan oleh Allah kepada kita sekarang ini, alhamdulillah tak disyariatkan. Apakah sanggup kita melaksanakannya?
Kalau ada perintah itu kepada kita, disiniatkan oleh Allah dan Allah bisa. Apakah sanggup kita melaksanakan itu? Apakah sanggup menyembelih anak kita sendiri? Insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tema sebenarnya bukan penyembelihan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bukan penyembelihannya itu. Bahkan itu tidak terjadi, penyembelihan itu. Allah ganti dengan kambing. Allah ganti dengan kambing. Bukan tema penyembelihannya itu yang diangkat sebenarnya. Temanya bukan itu. Tapi adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na kepada Allah. Tingkat mengabdi sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka ubudiyah kepada Allah. Seberat itu. Berat, terlalu berat, itu berat banget. Terlalu berat untuk menyembelih anak, insyaallah. Dan anak untuk disembelih, anak pun tidak kabur, silakan. Bahkan kalau kita melihat ayah dan bapak ini berangkat dari rumah, disaksikan oleh ibunya, berangkat suatu tempat untuk mengadakan penyembelihan di sana, di Mina, insyaallah. Berapa jauh antara kota Mekah dengan Madinah? Tapi dalam perjalanan tidak ada rasa dan tak ada rasa getir atau apa. Dia melaksanakan itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun godaannya sangat luar biasa. Temanya di situ, ma'asyiral muslimin. Tema ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, sami'na wa ata'na. Innama kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi ayyaqulu sami'na wa ata'na. Satu sikap orang Islam terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah sami'na wa ata'na. Walau karihal kafirun, walaupun orang tidak setuju, walau karihal munafikun, walau karihal musyrikun. Jadi orang-orang Islam itu sebagai pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, itu adalah sami'na wa ata'na, meskipun orang lain tidak setuju. Walaupun dunia tidak setuju, walaupun datang kutukan dari manusia, dari siapapun, walaupun dikatakan melanggar HAM, melanggar apa-apa, tetap melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan walaupun sendirian, semua dunia tidak setuju, kalau ada perintah dari Allah, dia lakukan, insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu intinya. Kalau seberat itu dilaksanakan oleh Ibrahim, tentunya kalau ada perintah-perintah yang ringan, salat 5 waktu, masya Allah kan ringannya salat 5 waktu, untuk ke masjid 5 kali, alangkah gampangnya 5 kali, insya Allah. Sang bapak, sang anak, insya Allah, seperti Ibrahim dengan Ismail, pergi ke masjid bersama-sama, sepakat. Alangkah mudahnya kalau sekedar seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah ketaatan. Itulah keimanan. Itulah kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun lahiriahnya adalah suatu yang merugikan. Penyembelihan anak tersayang, tapi ternyata Allah tidak menghendaki itu. Allah ingin menghendaki adalah bukti bahwa kita hambanya, hamba Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat sampaikan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Peristiwanya secara lahiriah menurut manusia tidak tepat, tapi bukan itu intinya. Tapi adalah penghambaan, ketaatan, apapun godaannya dalam rangka sami'na wa ata'na kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam beragama ini, dalam rangka meningkatkan keimanan, ada tafakur dan zikir. Ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita coba hayati, lalu kita pikirkan, lalu kita coba banding-bandingkan antara diri kita dengan Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Dengan ada perbandingan seperti itu, kita bisa untuk lebih meningkatkan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Dalam Al-Qur'anul Karim, di samping peristiwa-peristiwa disebut tentang Ibrahim, tapi ada hanya 2 dalam Al-Qur'an Nabi Allah yang secara definitif yang wajib kita teladani. Walaupun secara umum para nabi harus teladani. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Semua nabi itu ada keteladanan, tapi untuk Ibrahim alaihissalam dan Rasul kita Muhammad SAW secara khusus Allah perintahkan untuk kita teladani. Teladan beda mengikuti, tidak harus menyembelih anak, tapi keteladanan dari Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Karena itu selawat kita selalu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Di akhir khutbah kedua ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di 10 Zulhijjah ini, saat Allah Subhanahu wa taala, hari ini terbaik, hari terbaik, 10 hari terbaik, dan ini akhir terbaik, di mana kemarin hari Arafah dan hari ini hari di Mina, Allah sangat mengabulkan doa kita. Marilah kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nas'alu ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nas'alu ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada kesempatan ini ya Allah, pada waktu Idul Adha ini ya Allah, kami mengkaji ya Allah, kami memperingati ya Allah Nabi Ibrahim alaihissalam, sekaligus Rasul kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penerus Ibrahim alaihissalam. Begitu besar ya Allah, begitu taat ya Allah, begitu berimannya Ibrahim alaihissalam, begitu berimannya Ismail alaihissalam, begitu berimannya Rasulullah SAW ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami memohon ya Allah, keimanan yang pernah kau berikan kepada Ibrahim alaihissalam, keyakinan yang kau berikan kepada Ibrahim dan keluarganya dan keturunannya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami ya Allah kemampuan, ya, ketaatan sebagaimana dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam dan Rasulullah SAW. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami ya Allah semuanya ya Allah sebagai perpanjangan tangan Ibrahim alaihissalam, perpanjangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan pribadi kami ya Allah, kehidupan keluarga kami ya Allah, kehidupan masyarakat kami, kehidupan bernegara kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Assalamualaikum.